sadari bahwa ketika saya balik ke Indonesia, pembina atau pelatih dan PBS khususnya itu betul-betul meramu saya. Karena ini bukan kesalahan atletnya sebenarnya. Tapi kita nggak bisa membela, karena ini kita nggak bisa membela, bahkan banding pun kita nggak bisa melakukannya gitu pada saat itu. Nah, pulang ke Indonesia saya ditanya lagi apakah, saya tanya diri saya dan saya tanya ke mereka apakah saya masih layak jadi pemain bulu tangkis, karena saya merasa diri saya udah nggak layak pada saat itu. Saya merasa bahwa saya udah mencoreng nama baik Indonesia, saya nggak mau lagi meneruskan karir saya di bulu tangkis pada saat itu. Tapi ketika saya balik lagi ke rumah, nah ini support system yang luar biasa yang ditunjukkan oleh keluarga saya. Waktu saya bilang ke mama saya bilang, saya udah nggak bisa lah ini, karena saya udah megang raket pun saya udah nggak mau, kemudian saya udah udah. Mama saya cuma bilang bahwa kamu tetap balik ke pelatnas ke Cikayu, kamu nggak usah bercita-cita untuk jadi juara Olimpiade lagi, jadi juara dunia dan sebagainya. Kamu jadi yang terbaik versi kamu dan kamu bersihin nama kamu. Bukan untuk jadi juara dunia, tapi seenggaknya kamu bisa melakukan yang terbaik di lingkungan kamu dulu, di PBSI kamu. Itu yang kamu lakukan. Sehingga pada saat itu saya bilang saya ngapain, saya di sini saya udah melakukan yang terbaik selama ini, tapi hasilnya nggak pernah sukses. Terus kamu mau ngapain? Kamu mau jadi pelatih? Masa mau ada orang yang mau terima pelatih di diskualifikasi dari Olimpiade? Kamu gak akan diterima di Indonesia mau di luar negeri. Dan itu benar-benar masuk ke logika saya. Dan pada akhirnya saya gak punya pilihan selain membersihkan nama baik saya sendiri dan membersihkan nama baik Indonesia. Akhirnya saya balik lagi dengan trauma yang ada dan pada saat itu. Dari situ dari dukungan dari orang tua, dan kemudian saya mulai tanya sama pembina saya masih layak atau enggak, saya masih punya skill atau enggak. Dan mereka bilang, oke, kalau kamu masih mau, ayo kita lakukan lagi, tapi mulai dari nol. Jadi yang 20 tahun kemarin kamu hapus. Jadi seperti itu, jadi kamu benar-benar bersihkan diri kamu dulu, dan ya udah mulai dari nol lagi kita start. Dan pada saat itu nggak ada yang mau sama saya sponsor, nggak ada yang datang. Betul-betul semuanya diambil dari saya. Pergi semuanya pada saat itu, tapi ya memang mulai dari nol lagi, bahkan mulai dari minus. Tapi semangat masih tetap ada. Dipaksa. jujur dipaksa, tapi karena ada dukungan support system dari orang-orang sekitar dan mereka ada kepercayaan sama saya, walaupun sedikit, benar-benar sedikit yang percaya sama saya, sehingga saya mulai pelan-pelan saya bangun lagi kepercayaan diri saya. Jadi dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ya, dari mama, keluarga, dan lainnya, yang selalu mensupport bahwa kalaupun memang tidak sampai jauh itu, setidaknya melakukan yang terbaik. Ya. Luar biasa gitu. Dan itu kan yang tinggi gitu ya. Tapi kan main nggak selamanya menang ya. Iya. Ada juga kalah ya. Ketika kalah itu pasti kan down kan pasti. Ada rasa nggak puas deh pokoknya itu. Nah pada saat mental seperti itu apa yang dia lakukan? Pada saat mental Udah kalah gitu atau gimana? Jadi kalau dari yang saya belajar itu dari olahraga itu, kalah menang itu udah biasa, benar-benar udah biasa. Yang nggak biasa itu adalah ketika kita tahu kita kalah, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa bangkit lagi dan bisa menang lagi dalam pertandingan berikutnya. Nah itu yang saya selalu tanamkan ke dalam diri saya, karena kalah itu hal yang normal. Menang pun dalam sebuah pertandingan olahraga adalah hal yang normal, karena kita memang we are made for that. Kita memang dibuat untuk itu, untuk jadi seorang yang tangguh, yang juara.
dalam juara itu kan menurut saya bukan wah dia juara di podium, enggak, dia juara waktu dia udah lagi badannya lagi capek, tapi dia bisa paksa waktu dia lagi dalam kehidupan keterbatasannya dia sebagai seorang manusia, dia bisa melewati itu. Nah itu menurut saya juara itu menurut saya jadi konsep juara itu adalah orang yang mampu melampaui keterbatasan. betul. Saya sebagai seorang atlet cedera tuh dari otak sampai tubuh kaki udah saya udah pernah ngerasain. Dan saya udah pernah pertandingan di mana tangan saya bengkok satu. Kan kita ada dalam kita orang-orang nggak pernah tahu di luar sana, tapi kan kita tahu limit sebagai diri kita. Mungkin kita nggak juara, pada saat saya nggak juara, tapi saya tahu ini memupuk saya untuk saya bisa melewati batas limit saya walaupun tangan saya lagi bengkok gitu. Walaupun saya nggak juara, tapi saya tahu saya lagi juara dalam tangan saya, sehingga tunggal sooner or later atau sebentar lagi saya juara benar-benar di atas podium yang akan jadi kenyataan. Jadi ingat ke Stephen Covey yang ngomong bahwa Stephen Covey di sosial media itu kan kemenangan itu dimulai dari kemenangan pribadi. Ketika kita mumpung mengalahkan diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengalahkan yang ada di dalam kita. Itu yang dia bilang melampaui keterbatasan. Wah, inspiratif banget. Nah, di dalam memutuskan bermain dengan siapa gitu kan, pasti kan begitu kenal ini kamu nih pemainnya dengan ini kan nggak langsung cocok begitu aja pasti. Dan terus itu gimana cara menjalin? Yang saya tahu sih ada chemistry gitu ya. Kalau kita hidup berdua kan main badminton kayak gitu, kita berteman aja kalau nggak cocok kan bisa berubah. Itu gimana tuh ya? Yang pertama itu adalah guru, itu adalah pelatih kan guru ya, sama ya. Jadi saya selalu respect, saya selalu menaruh rasa hormat saya kepada setiap pelatih saya, karena saya bisa jadi juara, saya bisa dipasangkan sama A, pilihan bakatnya, dilihat oh kamu cocoknya main playmaker, kamu cocoknya main attacker, itu yang lihat tuh bukan saya sendiri, tapi ada pelatih saya yang bisa saya melihat. Begitu juga ketika dalam memilih pasangan. Gitu. Kalau dalam pribadi ini, kalau mau suami istri ya pasti kita pilih sendiri ya. Tapi kalau ini enggak, kita harus ada pelatih yang menjadi penengah untuk memilih pasangan kita cocok yang mana, chemistry level yang mana, kayak gitu sih. Jadi memang dibutuhkan seorang pelatih atau pembina yang benar-benar mengguide kita atau memimpin kita dalam setiap keputusan yang kita ambil untuk masa depan kita sendiri. Jadi patuh pada guru sih. Hormat, yes. Patuh itu bukan berarti jangan istri ya. Patuh itu bukan berarti semua yang dikatakan guru pelatih itu benar, tapi ada komunikasi dua arah, ada yang betul ada. Waktu saya dibilang kenapa saya pasangan Apriani Rahayu, waktu dia umur waktu itu masih 19 tahun, saya udah 30 tahun, bedanya 11 tahun. Dia ada di generasi yang berbeda. Saya kan nanya kenapa? Ya karena dia punya bakat begini, coba dites waktu main. Saya bilang oh iya, chemistry-nya mulai bangun. Oh iya, mulai ini. Jadi perlu ada pemikiran-pemikiran yang menantang secara kita berdua gitu. Maksudnya menantang dalam arti untuk kebaikan. Gitu pada saat itu. Jadi pada momen itu saya jadi menyadari saya nggak boleh menolak duluan apa yang dikatakan oleh bahkan apa dikatakan oleh guru atau pelatih atau bahkan partner saya sendiri yang umurnya jauh lebih muda daripada saya. Jadi memang pikiran itu terbuka. Betul. Pikiran terbuka, hati terbuka, kemudian membangun dialog. Betul. Baik dengan pelatih maupun dengan pasangan bermain. Betul. Itu cara membangun chemistry. Iya. Keren. Nah terus kan G satu sisi G adalah
adalah seorang atlet yang terikat dengan peraturan-peraturan kepelatihan, jadwal latihan dan seterusnya. Tapi ini juga seorang personal yang punya dunia tersendiri, punya keluarga. Bagaimana dia memanage waktu? Ya, jadi memang kalau jadi atlet dari kecil emang kita waktu sama keluarga itu memang minim sekali. Bahkan kalau bisa bilang nggak ada sama sekali. Karena kita selalu harus latihan, pertandingan, dan latihan itu aja yang kita lakukan. Tapi dalam setiap sela-sela waktu istirahat saya, jadi gini deh, coba saya pengen supaya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua bisa lihat bahwa atlet itu dari kecil saya bangun jam 5 pagi sampai jam 7 saya sekolah, latihan. Jam 7.30 saya pergi sekolah sampai jam 12.30. Habis itu saya pergi latihan dari jam 2.03 sampai jam 6, jam 7. Makan dulu, tetap ada makannya ya di sela-sela itu. Jam 8 sampai jam setengah 10 saya sekolah lagi. Itu yang dilakukan setiap hari selama 30 tahun itu. Gitu. Jadi waktu untuk keluarga memang sangat sedikit. Apalagi kalau kita udah traveling, kalau kita jadi pemain profesional, kita betul-betul udah di luar. Jadi nggak pernah jarang ya bisa satu. Kalau keluarganya ada di Jakarta, kalau keluarganya ada di daerah, itu lebih sedikit lagi ketemunya seperti itu. Jadi memang waktu fisik itu dengan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi dan dekat itu memang nggak ada, itu jarang. Tetapi waktu dengan diri kita sendiri kan selalu ada nih. Bagaimana kita waktu habis sela-sela mungkin di jam 2 jam di jam 7 sampai jam 9 malam contohnya waktu saya di Platnas ya. Kan saya ada waktu untuk saya bisa berkomunikasi dengan orang luar atau berkomunikasi dengan keluarga, atau saya sekedar untuk membaca pengetahuan, atau saya sekedar untuk les bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, apapun yang saya lakukan gitu untuk menambah setiap pengetahuan. Dan kalau ada waktu hari Minggu, waktu istirahat, itu saya lakukan, saya habiskan dengan keluarga dan juga melihat bersosialisasi dengan teman-teman yang di luar bulu tangkis. Dalam hidup saya selalu pengen saya jadwalkan seperti itu. Jadi saya juga nggak mau apa-apa bulu tangkis, kalau saya nggak jadi pemain bulu tangkis kayak gitu, saya jadi apa gitu? Ya kalau mengenal dunia luar. Jadi saya selalu memprioritaskan diri saya seperti itu pada waktu saya jadi atlet. Luar biasa. Balik ke ini masalah Olimpiade. Olimpiade kemarin itu kan Tokyo ya 2020 satu ya. Laksananya 2021, 2020 juga karena pandemi di 2021. Itu pun bukan artinya Indonesia tidak mengumpulkan dengan APRI, tapi mengumpulkan yang lain. Itu pasti ada perasaan yang nyaman atau gimana. Tetapi bagaimana dari pasangan yang tidak mengumpulkan dan APRI bisa justru meraih piala dunia di sini? Ini yang saya dapatkan dari seorang atlet. Saya mengumpulkan diri saya sendiri. Jadi saya harus membangun self development itu bagaimana kita harus percaya sama diri kita sendiri, karena belum tentu orang luar sana bisa percaya sama kita. Jadi itu yang saya bawa. Saya memang kayak mengumpulkan pada waktu itu, tapi saya bilang sama Apriani, kami ada kelas namanya kelas psikolog memang. Jadi itu yang kami lakukan untuk bukan hanya jadi atlet itu bukan hanya fisik dan teknik saja yang ditempuh, ada yang ditempa, tetapi betul-betul mental itu saya sadar mental itu harus justru nomor satu yang harus kita pelajari. Jadi sebelum Olimpiade itu mental saya dan Apriani yang dibangun dulu sebelum memasuki pertandingan. Jadi walaupun saya tidak diunggulkan nggak apa-apa, tapi saya mengunggulkan diri saya sendiri seperti itu. Saya harus percaya diri.
Percaya diri. Iya, jadi dia buat saya tenang. Oke. Orang belum tentu percaya sama kita, tapi yang penting kita percaya dulu bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Betul. Betul. Dan terus kan tadi cerita nih, kalau kita betulkan itu Olimpiade gitu dari usia 13 tahun gitu ya. Ya. Sebetulnya apa sih yang memotivasi pengen jadi juara Olimpiade? Dan itu kalau dilihat itu masih mimpi yang sangat jauh dari umur 13 tahun. Ya. Juara dunia Olimpiade. Yang memotivasi Jay untuk menjadi juara Olimpiade itu apa sebetulnya? Dengan saya menjalani kehidupan ya. Jadi saya tahu saya itu diciptakan, bulu tangkis itu hanya platform pada saya. Tapi sesungguhnya sebenarnya Tuhan lagi kasih saya kesempatan atau Tuhan lagi kasih saya gift, talenta untuk saya bisa memberikan hal positif kepada sekitar orang-orang lain, yaitu melalui bulu tangkis ini. Jadi ketika saya jadi juara itu bukan hanya untuk diri saya sendiri. Ketika saya mempunyai mimpi jadi juara Olimpiade, bahkan saya tahu bahwa kan kekosongan di bulu tangkis di ganda putri itu belum ada. Jadi ketika saya tahu saya dipercayakan oleh Tuhan, saya ada di bulu tangkis talenta yang bahkan dikasih oleh Tuhan adalah bulu tangkis. Jadi saya harus benar-benar mengusahakan itu untuk tercapai, untuk bisa gitu, untuk jadi sesuatu hal yang positif buat orang lain. Seperti itu. Jadi bukan sebenarnya karena sesuatu juara Olimpiade itu lebih dari itu sih. Bukan karena keinginan jadi harus gitu. Jadi memang saya menyadari betul bahwa saya lahir, saya dikasih talentanya di pemain bulu tangkis, yang saya dikasih bakat ini adalah untuk betul-betul mengisi kekosongan negara ini yang belum ada. Oke. Jadi dalam tanda kutip ini saya bilang jadi sangat mensyukuri talenta ya. Dan bentuk syukurnya itu adalah Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik di dalam talenta. Keren. Tidak foto hobi di sini ya. Oke, tadi itu cerita 30 tahun perjalanan kami ya bulu tangkis dengan segala pengorbanan yang dijalani, latihan yang berat sejak usia dini. Artinya tidak seperti remaja-remaja pada umumnya, begitu banyak pengorbanan. Terus dari semua pencapaian yang sudah diraih, kemudian akhirnya di puncak tertinggi prestasi dia memutuskan untuk pensiun. Lalu apa rencana dia ke depan setelah pensiun? Ya, jadi tadi bilang di puncak tertinggi, saya bersyukur saya bisa pensiun dengan keadaan yang luar biasa baik. Saya agak tidak mau membanding-bandingkan dengan si A atau si B, tapi saya bersyukur dengan apa yang saya telah dapat selama ini. Memang prestasi yang belum saya raih juga masih banyak di dunia bulu tangkis ini, gitu. Tapi saya merasa cukup dengan apa yang pencapaian yang saya jalani suatu saja di pemain bulu tangkis. Dan setelah pensiun mau apa? Ya pasti saya sudah bilang tadi di awalnya bahwa saya ingin berkeluarga, saya dan suami saya ingin punya anak, dan juga justru sekarang sedang membangun. Saya juga punya beberapa bisnis yang saya sedang lagi bangun saat ini, dan juga yang lebih hal terpenting adalah saya ingin membangun generasi di Indonesia. Saya ingin anak-anak Indonesia itu dimanapun ya, di daerah manapun, di pelosok manapun, itu benar-benar bisa mengeksplor lagi talenta dan bakat mereka, sehingga bisa mengisi kekosongan Indonesia lagi untuk bisa berprestasi buat Indonesia. Bahkan bukan ya gak usah muluk-muluk untuk prestasi buat Indonesia, untuk prestasi untuk sekitar aja atau untuk keluarga aja, itu sudah sebuah
pencapaian yang luar biasa menurut saya. Jadi itu yang saya sedang rencanakan. Ingin membangun semangat jiwa melewati keterbatasan generasi-generasi Indonesia yang tersebar di sana. Dia ingin menularkan itu. Ya. Apa yang dilakukan? Yang akan dilakukan untuk itu? Talk show keliling Indonesia. Yang saya lakukan yang pertama adalah dengan apa yang saya punya dulu. Selalu kan ketika kita punya mimpi, kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita apa yang saya punya saat ini nih. Ketika saya sudah dipercayakan jadi juara Olimpiade, udah pasti banyak undangan nih. Ada undangan talk show, ada ini, A, B, dan lain-lain. Ketika saya sekarang tinggal berbicara, saya harus bisa menyampaikan hal yang baik atau hal yang baik untuk bisa mengeluarkan semangat itu. Begitu kan? Ketika saya sedang membangun bisnis saya di luar sana, di pekerjaan saya sedang membangun bukan untuk menjadi sukses atau jadi perusahaan, jadi orang terkaya di Indonesia dan dunia, bukan, tapi untuk bisa memperluas, membangun tali pekerjaan atau supaya orang-orang bisa bekerja atau lahan pekerjaan lagi yang baru. Seperti itu. Jadi hal itu yang sedang saya lakukan seperti itu. Membangun generasi bangsa. Betul. Oke, melalui inspirasi cerita-cerita ya. Kan saya mengutip kalimatnya Pak Satria. Banyak orang yang cemburu terhadap prestasi, tetapi sedikit sekali orang yang cemburu terhadap proses. Karena sedikit sekali orang yang mengetahui proses. Nah, dalam talk show seperti ini gitu aja ya. Dia berbagi inspirasi, menjelaskan bagaimana prosesnya untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Oke, jadi waktu kita terbatas kayak pengen itu sampai pagi. Nah, ini berkaitan dengan guru. Kita tahu nih di daerah-daerah itu, jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah luar itu banyak sekali keterbatasan, ketimpangan masalah infrastruktur, ketimpangan masalah ekonomi dan teknologi. Artinya bahwa teman-teman guru ini di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, yang jauh dari Jawa, itu tantangannya luar biasa. Nah, dan ini punya tagline sharing and growing together. Mereka berbagi bersama di antara teman-temannya supaya kita tumbuh bersama untuk pendidikan Indonesia. Nah, di dalam sharing and growing together saat ini punya tagline resilient, bergerak untuk berkembang. Apa yang ingin dia sampaikan kepada teman-teman di saat ini berkaitan dengan hal itu sebagai pendidik generasi bangsa? Ya, saya tadi sebelum datang ke sini saya berbicara dengan Pak Satria dan teman-teman dari IGI. Saya tanya, saya luar biasa tersentuh adalah di IGI ini kita mempunyai semangat yang sama, maksudnya semangat dalam memberi apa yang kita bisa, memberikan yang terbaik. Ketika saya tahu bahwa para guru-guru di sini dipersiapkan untuk bisa mengajar generasi-generasi muda Indonesia yang bukan hanya di Jakarta, tapi ini luar biasa di seluruh Indonesia gitu. Dengan apa yang saat ini masing-masing dari kita ini, pribadi masing-masing yang kita punya, memberikan yang terbaik. Dan itu pasti di luar batas limit kita, pastinya. Ketika hal simpel, ketika datang ke sini, para bapak ibu guru membawa makanan khas daerah masing-masing, itu kan sudah menularkan hal positif sebenarnya. Diperkenalkan. Walaupun dengan keterbatasan di dalam keluarga, pastinya yang kita bilang adalah mungkin finansial, tapi masih mau melayani para murid-murid generasi membangun generasi Indonesia ini. Jadi itu
hal itu yang membuat saya dan saya rasa buat bapak ibu guru di sini akan semakin terinspirasi untuk bisa memberikan yang terbaik dan melewati batas limitnya masing-masing. Jadi saya ingin memperkatakan apresiasi terhadap Institut Guru Indonesia. Jadi saya berterima kasih. Memberikan yang terbaik yang kita miliki, karena kekurangan yang ada dalam diri kita itu adalah kelebihan yang kita miliki, dan setiap orang pasti memiliki hal terbaik di dalam dirinya, entah itu semangatnya, entah itu pikirannya, entah itu pengetahuannya. Ketika kita mau berbagi, maka kita akan tumbuh. Sesuai dengan tagline ini, sharing and growing together. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, boleh tepuk tangan. Jangan ragu kalau tepuk tangan. Tepuk tangan juga kembali ke suatu ini sangat terbaik. Oke, terima kasih sudah mau hadir di Ikatan Guru Indonesia kali ini. Tapi teman-teman, sebelum dia ke panggung, saya ingin menayangkan sebuah video lagi tentang dia. Ayo kita simak bareng-bareng.